Baiklah, selamat malam semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Priyo dan Mas Yusdianto yang berkenan malam ini hadir dan nanti seger malam ini akan memberikan pencerahan perihal masalah pajak dan kewajibannya. Nah, tadi saya udah monitor juga. Dakdikdukdernya adalah kalau dengar kewajiban ya, Siap. Mas Priyo, Mas Yudi. Eh, Sebenarnya kalau bicara kewajiban, selaku pelaku profesi ya pantas-pantasnya lah ya. Pertama pantas bahwa punya nomor pokok nomor wajib pajak pribadi, IC-nya betul gitu kan? ya. Pelaku warga negara pantas lah punya NPWP pribadi. Yang Mm-mm. kedua, menurut saya selaku ketua umum ya pantas juga lah bayar pajak kepada negara Hmm. karena sudah Siap, siap. eh, Paham, mendapat benefit paham, paham. dari berniaga di negara Republik Indonesia, Oh, paham. gitu kan. Nah, eh, nanti eh, untuk jelasnya selanjutnya mungkin teman-teman nih ada penjelasan pencerahan dari Mas Priyo dan Mas Yusdianto, eh, keuntungan ya, keuntungan punya NPWP dan membayar pajak. Jadi kalau saya lebih mengencourage saya gitu Mas, keuntungannya jangan lalu dianggap hal-hal yang negatif. Jadi keuntungannya gitu. Jadi selaku pelaku profesi, keuntungan-untungan apa saja yang akan dapat atau benefit apa yang diperoleh jika kita selaku pelaku profesi memiliki NPWP dan membayar pajak. Ya, tanpa berlama-lama, saya serahkan ke Mas Agung selaku moderator untuk memimpin, memimpin apa, memandu acara ini agar bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dulu pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rida. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Kita akan mendengarkan eh, sosialisasi tentang pajak yang yang akan dipandu oleh Mas Priyo dan Mas Yusdi. Ini keduanya adalah pegawai KPP Pajak Senen Jakarta dan keduanya juga eh, saya nggak bilang profesional karena tadi nggak ngaku sebagai profesional, jadi mungkin pencinta fotografi juga, makanya eh, kami ajak ke sini untuk melakukan sosialisasi tentang pajak ini. Dan memang ini santai, karena kalau seriusnya tadinya Mas Priyo dan Mas Yuzi menyarankan kami untuk menggandeng KPP Pondok Aren, karena NPWP APFI nasional sendiri ada di KPP Pondok Aren. Cuma takutnya terlalu serem, jadi kami di sini bincang-bincang santai aja, dan ini adalah acara informal, dan semoga bisa mencerahkan teman-teman semua yang masih bingung mengenai pajak. Ya, saya perkenalkan Mas Priyo dan Mas Yusdi. Mungkin nggak sempat nih kalau tegur sapa satu-satu buat teman-teman yang sudah muncul malam ini. Selamat malam semuanya dan selamat mendengarkan paparan. Nanti setelah itu kita bisa langsung tanya jawab ya. Silakan Mas Priyo dan Mas Yusdi untuk dimulai. Oke, terima kasih Pak Rida dan Mas Agung atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya boleh ini Mas share screen ya ke saya nanti ya. Pak Rida minta izin diangkat dulu jadi co-host. Siapa Oke, Mas. Mas Priyo ya? Enggak, Mas Priyo dan Iya. Mas Yusdi. Mas Priyo. Oke. Oke. Oh, satu. Bentar. Lalu Mas Yusdi. Oke, aman. Oke. Terima kasih Pak Rida, Ye. Bapak-bapak Ibu semuanya ya, pecinta atau fotografer profesional semua nih. Aduh, saya mendapatkan suatu kehormatan bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu semuanya yang terus terang saya ya boleh dibilang ya senang sekali saya dengan fotografi Pak. Dari dulu dari kuliah ya sempat punya bapak saya tuh kamera Yasika yang masih apa namanya masih analog gitu ya. Yang masih manual juga meteringnya kayak gitu tapi akhirnya ditinggalkan. Kamera digital pertama saya di 50 kalau nggak salah Nikon. Agama saya Nikon Pak. Agama saya Nikon.
Sampai sekarang Nikonnya juga masih ada ya, meskipun ya belum yang sekarang yang kayak punya Om Ridwan itu udah seri Z ya Om Ridwan ya. Saya masih kamera D Nikon Pak. Perkenalkan Pak, saya Prio ya. Dengan rekan saya menggandeng dengan rekan apa namanya sekantor saya Mas Yusdianto. Ini kami terus terang sebagai salah satu pegawai di KPP Pratama Jakarta Senen. Alamatnya di Jalan Keramat Raya, itu di dekat Atrium kalau Bapak sering lewat di situ di daerah Salemba, antara Salemba dan Atrium itu posisinya di depan Komisi Yudisial, itu kantor kami. Kami berdua ini sebenarnya itu di kantor kami ada tugasnya masing-masing dan kami berdua itu di seksi pengawasan sebenarnya, seksi pengawasan untuk wajib pajak kayak gitu. Karena di kami itu sebenarnya ada seksi yang khusus untuk menyuluh gitu, namanya ada fungsional penyuluh yang memberikan biasanya itu ya seperti ini di Zoom misalkan, terus dia memberikan sosialisasi ke tempat wajib pajak. Nah, tapi karena ini informal, Om Ridwan juga kemarin ngubungin saya, ya udah oke deh secara informal ya, tapi saya nggak bawa institusi karena terus terang ini eh, ya kita santai aja lah kayak gitu. Yang penting semoga aja apa yang kami sampaikan bisa paling tidak ada insight buat Bapak Ibu terkait dengan pajak gitu ya. Mungkin akan saya share ini ya, maksudnya bahan untuk kita diskusi juga nanti. Ini terkait dengan NPWP nih. Nggak tahu nih Bapak Ibu semuanya ini apakah sudah punya NPWP semua enggak nih ya? Semoga sudah semua ya. Nah, tapi saya perlu ini lagi ya apa namanya? Saya refresh lagi terkait dengan NPWP. Bentar Pak. Hmm. Ya, NPWP itu singkatannya dari nomor pokok wajib pajak Pak. Itu adalah salah satu identitas ya, nomor identitas yang diberikan oleh kantor pajak yang digunakan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. Jadi melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Nah, apa aja nih yang apa namanya terkait dengan NPWP ini? Kita dengan NPWP kita bisa melakukan pembayaran pajak ya. Ini hal-hal yang terkait. Kemudian ada pemotongan dan pungutan PPh. Kemudian ada kalau Bapak Ibu mendengar ada PPN ya, kalau kita misalkan belanja di supermarket ada PPN, nah itu harus ada NPWP-nya yang bisa memungut gitu. Terus ada pembayaran PBB juga, tapi PBB sekarang itu hanya terkait dengan perkebunan, kemudian tambang dan yang besar-besar Pak. Kalau misalkan PBB tanah dan bangunan itu sekarang sudah diserahkan ke Pemda. Kemudian ada pembayaran biaya materai. Itu juga sekarang sudah dicantumkan NPWP. Kemudian fungsi lain nih, nah ini apa namanya fungsi dari NPWP lainnya yang Bapak Ibu perlu diketahui. Biasanya sekarang ini setiap kita melakukan pinjaman ke bank, kita pasti akan dimintai NPWP-nya. NPWP-nya mana Pak? Kayak gitu. Udah punya atau belum? Kayak gitu. Pasti akan ditanyakan. Kemudian sekarang itu kalau kita melamar pekerjaan, itu harus disertai dengan NPWP juga karena ini sebagai salah satu eh, administrasi di tempat kita bekerja juga kalau kita sebagai pegawai. Kemudian kalau kita kredit kendaraan, mobil, motor sekarang juga harus dimintakan NPWP. Apalagi pembukaan rekening bank ya, ini juga sekarang harus eh, digunakan NPWP. Kemudian sekarang perizinan yang lain juga harus disertai dengan NPWP. Apalagi nanti ke depannya Bapak Ibu yang saya hormati, ke depannya itu NPWP itu udah akan disinkronkan dengan NIK gitu loh. Jadi kita udah kerjasama dengan seluruh instansi yang ada di luar pajak, itu semuanya itu akan tersinkronisasi antara NPWP dan nomor induk kependudukan. Nah itu makanya hampir semua kegiatan usaha ataupun hal-hal yang terkait dengan apa namanya ya
kegiatan kita di bidang lainnya itu akan berkaitan dengan NPWP. Nah, kemudian syarat untuk mendapatkan NPWP apa sih? Nah, kita sebenarnya ada beberapa subjek pajak nih ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi. Itu syarat untuk mendapatkan NPWP itu pendaftarannya hanya melampirkan KTP atau paspor. Kemudian sudah berumur 18 tahun. Kalau belum 18 tahun, gimana bisa nanti digabungkan dengan NPWP dari orang tuanya. Atau dia belum 18 tahun juga memiliki penghasilan dan berkeinginan untuk memperoleh NPWP. Nah, untuk persyaratan pendaftaran NPWP badan itu yang harus disiapkan oleh badan tersebut. Badan ini termasuk ya PT, CV, kemudian sekarang ada perusahaan perseorangan, kemudian ada koperasi yayasan ya. Itu salah satu eh, badan usaha yang dimaksud di sini. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya itu ada akte pendirian dan NPWP dari masing-masing pengurus, kemudian dilengkapi dengan KTP atau paspor dari pengurus. Nah, dengan memiliki NPWP berarti wajib pajak atau badan atau orang pribadi itu sadar bahwa dia harus menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, kemudian di mana sih kita bisa mendapatkan NPWP? Sekarang kita dipermudah Pak dengan adanya online ini ya. Wajib pajak dimanapun dan kapanpun itu bisa melakukan pendaftaran secara online melalui ini ada websitenya di irek.pajak.go.id. Nanti di sini step by stepnya nanti bisa bisa ada di sini nanti. Nah, dengan adanya pendaftaran secara online, kita tidak perlu kalau dulu itu kalau Bapak tahu itu kalau kita mau mendapatkan NPP terus ngantri ya, terus harus ngantri yang berpanas-panasan kayak gitu dan harus ke tempat domisili kita berada. Kalau sekarang tinggal duduk manis di kafe atau sambil motret juga bisa ya, tapi nggak sambil motret sih, berhenti motret baru masuk ke websitenya. Nah, sebelum kita masuk ke ke IREK itu atau ke kantor itu biasa atau kita juga bisa gini Pak. Kita bisa melalui tadi secara online kita juga bisa secara manual. Artinya kita datang ke kantor pajak. Nah, dengan di kantor pajak kita terlebih dahulu harus kayak ambil nomor antrian ya. Nah, ini ada di kunjung.pajak.go.id. Nanti kita di sana masuk ke TPT namanya, tempat pelayanan terpadu. Di situ ada loket pendaftaran. Di situ juga ada loket untuk konsultasi. Nah, di sini bisa dilihat ya dari slide ini eh, kita pendaftarannya dengan mengisi identitas, kemudian eh, waktu yang mau kita kunjungi itu kapan. Misalkan saya mau minggu depan nih, nanti kita booking dulu tuh di kunjungpajak.go.id. Nah, kalau kita sudah mempunyai NPWP atau mendapatkan nomor itu, kita bisa juga melakukan namanya perubahan data wajib pajak. Misalkan kita email kita mau dirubah, kemudian nomor teleponnya, kemudian alamat, kemudian klasifikasi lapangan usaha, ini maksudnya kita bergerak di bidang apa. Misalkan usahanya fotografi, nanti dari petugas di loket, di tempat pelayanan terpadu itu akan mencari nih, misalkan dia industri apa atau dia pedagang apa, nanti itu sudah ada tabelnya. Nanti bisa kita merubah. Atau untuk wajib pajak badan adanya perubahan untuk pengurus ya, untuk pengurus di di PT maupun CV-nya. Nah, ini bisa melakukan perubahan data wajib pajak. Nah, ini syarat perubahan bagi orang pribadi cukup misalkan kita ada perubahan alamat tadi kayak Mas Agung alamatnya masih di eh, mana itu Di Jakarta, di Mas. Jakarta ya. Nah, Jakarta mau pindah ke Serpong nih dilengkapi Hmm. dengan KTP yang baru nanti.
Nanti silakan datang ke KPP sana di Jakarta nanti untuk perubahan, nanti terdaftar di Serpong sini. Kemudian kalau misalkan ada perubahan di akte pendirian ya, nanti bisa dilakukan perubahan terkait dengan identitas wajib pajak badannya. Misalnya ada pergantian pengurus atau modal dasarnya atau dan lainnya itu bisa dilakukan perubahan data wajib pajak di NPWP badannya. Nah, mungkin Bapak Ibu itu pernah dengar ya ada namanya wajib pajak non efektif. Ini maksudnya apa sih sebenarnya? Wajib pajak non efektif itu sebenarnya gini, dia masih punya NPWP tapi penghasilannya atau kegiatan usahanya itu sudah tidak berjalan lagi sehingga penghasilannya itu di bawah PTKP namanya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi eh, kalau kita punya penghasilan di atas PTKP, standarnya ya, standar apa namanya, minimumnya itu ada batasannya. Nah, untuk orang pribadi itu 54 juta setahun ya. Kalau lebih dari itu nanti kena pajak. Nah, kalau misalkan kurang dari itu, nanti bisa kita melakukan perubahan data nih menjadi eh, wajib pajak non efektif. Jadi tidak ada kewajiban dari wajib pajak untuk melaporkan maupun membayar. Ya, ya ini penetapan wajib pajak non efektif ya yang tadi. Jadi dia tidak punya usaha, kemudian penghasilannya di bawah PTKP ya. Kemudian dia sudah pindah misalkan ke luar negeri kayak gitu ya. Kemudian ini ada juga ya, tidak lapor SPT, tidak ada transaksi pembayaran selama 2 tahun berturut-turut itu bisa menjadi wajib pajak non efektif. Nah, eh, apakah wajib pajak yang sudah ditetapkan non efektif bisa diaktifkan kembali? Itu bisa. Kalau wajib pajak itu ternyata nyata-nyata ada kegiatan usaha dan ada pembayaran, dia akan otomatis menjadi wajib pajak aktif lagi gitu ya. Nanti atau dia juga minta diaktifkan lagi juga bisa karena biasanya kalau ada misalkan perizinan atau butuh dari perusahaan ya, ketika dia akan melakukan pemotongan kan perlu NPWP nih. Nah, perusahaan itu biasanya akan ngecek nih masih aktif atau enggak. Kalau nggak aktif karena dia sekarang itu udah nggak bisa dilakukan apa namanya pemotongan lagi, makanya harus diaktifkan dulu. Nah, dia bisa melakukan pengaktifan itu di kantor atau eh, secara online ya. Nah, secara online. Nah, kalau pindah rumah atau kantor itu gimana ya? Tadi bisa melakukan perubahan data ya. Nah, ini caranya isi formulir ya, melengkapi dengan dokumen tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat domisili usaha ya, kalau misalkan dia ada usaha. Ya, nanti akan dipindah ke KPP yang baru. Nah, ini terkait dengan penghapusan NPWP. Apakah bisa dihapuskan? Bisa. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Wajib pajak itu untuk orang pribadi itu meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya, penghasilan netonya itu tidak melebihi PTKP atau wanita kawin ya, karena wanita kawin misalkan kita tadinya misalkan perempuan ya, perempuan dia udah punya NPWP, kemudian menikah dan pasangan atau suaminya itu sudah punya NPWP, jadi NPWP-nya itu cukup digabung. Jadi yang punya kewajiban perpajakannya itu hanya suaminya aja. Nah, perempuannya itu, istrinya itu bisa meminta untuk dihapuskan NPWP-nya atau anak di bawah 18 tahun. Nah, untuk orang badan usaha, penghapusan NPWP itu bisa dilakukan apabila badan itu sudah dilikuidasi atau dibubarkan. Atau BUT itu badan usaha tetap tidak memiliki kegiatan. Nah, ada juga mungkin warisan ya. Warisan itu sebenarnya juga merupakan subjek pajak. Kalau warisannya itu sudah terbagi, itu NPWP-nya kan dia punya sendiri, itu bisa dihapuskan.
Ya, nah ini untuk secara singkat ya, apa namanya, untuk NPWP. Kemudian saya lanjutkan aja biar materinya habis, terus nanti kita kayaknya lebih banyak nanti tanya jawab aja. Biasanya lebih eh, eh, banyak nanti kita akan tanya jawab. Ini secara sekilas saja. Nah, hak dan kewajiban wajib pajak ya. Tadi kalau kita sudah NPWP, punya NPWP, kemudian apa sih hak dan kewajiban kita setelah kita punya NPWP? Nah, kewajiban wajib pajak kalau dia sudah, Maaf, izin Mas ya, Priyo, slide-nya belum siap. pindah, masih di file yang sama tadi. Oh ya ya, sorry sorry Full sorry. screen ya. Oh ya, bentar. Share, new share. Mungkin di stop dulu, Udah ya, terus di share. Nah, ada nih, siap. udah ya. Oke, Terima kasih. oke, sorry. Ya, setelah kita punya NPWP, jadi kewajibannya ya, kita sudah punya apa namanya, kita sebagai punya objek pajak juga, kita harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kita kewajibannya adalah menghitung, menyetor, dan melaporkan. Ya. Nah, sedangkan untuk ini apa namanya, sistem perpajakan kita menganut sistem self assessment. Jadi wajib pajak itu diberikan keleluasaan untuk menghitung, memotong, memungut, membayar dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Kalau dulu itu sebelum ada reformasi perpajakan, wajib pajak itu dikenakan secara official assessment. Jadi pegawai pajak yang menghitung. Nah, kalau sekarang diberikan keleluasaan karena biar wajib pajak yang menghitung sendiri, tinggal nanti kantor pajak atau petugas pajak itu hanya untuk mengecek apakah yang dia laporkan atau yang dia dibayarkan itu sudah sesuai dengan ketentuannya perundang-undangan perpajakan. Ini untuk kewajibannya ya. Kemudian hak wajib pajak apabila dia ada kelebihan pembayaran pajak, dia bisa minta dikembalikan. Kemudian atas kerahasiaan wajib pajak dia mempunyai hak juga. Jadi atas identitas wajib pajak dia punya hak untuk dirahasiakan identitasnya. Kemudian haknya itu dia bisa eh, apa melakukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Apabila misalkan dia tiap bulan eh, PPh masanya itu pajak penghasilan untuk tiap bulannya itu minta dikurangkan, itu bisa nanti. Kemudian dia punya hak juga untuk menunda pelaporan SPT tahunan. Kalau misalkan di tanggal 31 Maret ternyata dia belum siap untuk dilaporkan, dia bisa minta wajib pajak bisa meminta penundaan pelaporan SPT tahunan. Kemudian untuk pembebasan pajak dia juga punya hak ya, surat keterangan bebas misalkan SKP waris itu ya. Itu bisa untuk diajukan apa namanya permohonan pembebasan pajak. Kemudian eh, wajib pajak juga punya hak untuk mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali apabila wajib pajak biasanya ini kasusnya itu wajib pajak setelah diperiksa. Nah, setelah diperiksa dia ternyata saya nggak setuju nih kayak gitu. Ini terlalu besar. Nah, wajib pajak itu bisa mengajukan keberatan. Kalau masih belum puas, bisa banding dan peninjauan kembali. Atau wajib pajak itu juga punya hak untuk mengembalikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Misalkan dia ternyata pajak yang sudah dibayarkan itu eh, salah, misalkan ya, salah menerapkan ketentuan perundang-undangan, dia bisa untuk dikembalikan. Kemudian dapat insentif perpajakan ya, kayak apa namanya kemarin pas COVID itu banyak sekali insentif pajak ya di bidang kesehatan itu banyak. Kemudian dalam pemeriksaan ini saya kira jangan dulu lah ini kayaknya udah terlalu jauh kita ininya aja yang secara garis besarnya aja. Nah, untuk menghitung pajak terutang ini ada beberapa ya, ini PPh pasal 23, pasal 29 ini sebenarnya istilah aja. Pasal 23 itu biasanya terkait dengan jasa.
Kemudian pasal 25, 29 ini untuk SPT tahunan dan SPT untuk bulanan. Itu ya, istilah aja di kita. Kemudian ada namanya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini biasanya untuk terkait dengan UMKM ya, untuk bulanan tarifnya 0,5% dari bruto nanti. Kemudian ada juga PPN ya, ini bagi pengusaha kena pajak. Nah, ini nanti lebih dalam lagi nih kalau PPN gitu. Nah, untuk mekanisme pembayarannya sendiri, wajib pajak itu melakukan pembayaran sendiri ya. Sekarang itu wajib pajak bisa melakukan pembayaran sendiri atau atas kewajiban pajaknya itu bisa dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Misalnya saya sebagai karyawan nih, karyawan di suatu PT, saya sebagai pekerja di situ, tiap bulan kan saya mendapatkan penghasilan dan dikenakan pajak. Nah, dari perusahaan itu akan melakukan pemotongan. Nah, itu kita sebenarnya udah melakukan pembayaran pajak nih, tapi lewat perusahaan. Nah, kalau yang membayar sendiri itu biasanya dia punya usaha, nah tadi kayak tadi tiap bulan store ke negara. Kemudian bayar PPN kepada pihak atau penjual atau pemberi jasa pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, misalkan kita tadi sama, misalkan kita belanja di Indomaret, Alfamart itu sebenarnya ada PPN-nya nah. PP-nya itu nanti distorkan oleh eh, PT Indomarko Prisma Tama misalkan ya, itu yang Indomaret nanti dia dari PP-nya itu akan distorkan. Kita sebenarnya juga itu udah melakukan pembayaran. Nah, cara pembayarannya ini sekarang ini udah banyak ya apa namanya kanal-kanal yang disediakan oleh kami itu bisa melalui DCP online dengan membuat ID billing. ID billing kayak semacam virtual account lah ya, virtual account. Kemudian datang ke KPP untuk disitakan ID billing. Kalau misalkan kita kesulitan membuat ID billing dan takut salah, bisa datang ke KPP untuk dibuatkan virtual account. Kemudian namanya ada juga ASP ya, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Ini kirim SMS, WA atau Telegram atau melalui Teller Bank. Nanti dibuatkan ID billingnya juga nih bisa. Nah, pembayarannya kemana? Bayarannya itu bisa melalui bank persepsi, kantor pos, ATM, M-Banking ya, SMS banking, mesin edisi bisa ya. Kemudian sekarang juga melalui apa namanya e-commerce juga bisa melalui Tokopedia. Itu yang penting kita punya ID billingnya. Dengan ID billing itu bisa setorkan lewat e-commerce itu. Dan bayarnya nggak ke kantor pajak ya, tapi langsung ke negara nanti, ke negara nanti, kas negara nanti. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, biasanya kewajiban dari wajib pajak adalah melaporkan SPT ya. SPT itu adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Jadi dalam 1 tahun ini, Januari sampai Desember ya biasanya ya, tahun bukunya, itu di jumlah berapa nih penghasilan kita. Kemudian biaya-biaya kalau ada ya, biaya-biayanya kemudian dituangkan di SPT tahunan, nanti dihitung, dikurangi PTKP, terus dicarikan tarif ya. Nah, ini SPT orang pribadi ini ada 3 yang sekarang ini ya. Tapi kedepannya di tahun 2025 lah mungkin kemungkinan besar ya. Kita hanya 1 formulir. Kalau sekarang ini masih ada 3 formulir. Ini ada 1770, 1770S dan 1770SS. Kalau 1770 ini untuk usahawan atau pekerja bebas atau pegawai dengan tambahan penghasilan lain. Misalkan saya sebagai pekerja, saya juga misalkan punya usaha sampingan nih, misalkan kafe atau dagang apa ya. Nah, itu saya menggunakan formulir 1770. Kemudian 1770S untuk pegawai dengan total penghasilan bruto di atas 60 juta. Nah, ini misalkan saya hanya sebagai karyawan, tapi saya nggak punya usaha lain.
dan penghasilannya di atas 60 juta setahun. Nah, itu menggunakan formulir 1770S. Kalau yang SS itu bagi pegawai dengan total penghasilan bruto di bawah 60 juta setahun. Ini untuk karyawan yang di bawah 60 juta setahun. Ya, ini cara lapor SPT tahunan orang pribadi ya. Kalau sekarang ini kita arahkan semuanya memang ke DJP online ya. Jadi secara online wajib pajak diberikan kemudahan untuk melaporkan SPT-nya melalui DJP online. Nah, ini melalui ISPT namanya ya, e-filing ya. Kemudian dokumen apa sih yang diperlukan? Misalkan kita sebagai usahawan ya, usahawan bukan sebagai pekerja itu kita biasanya ada namanya pencatatan ya untuk apa namanya melaporkan bahwa penghasilan saya misalkan dalam 1 tahun berapa sih Januari, Februari sampai Desember. Nanti dirinci itu melalui pembukuan atau pencatatan. Nah, biasanya itu kalau usaha bebas itu orang menggunakan pencatatan karena pembukuan itu kan biasanya agak ribet ya kalau pembukuan karena harus ada neracanya, terus ada laba ruginya, kemudian dibuatkan daftar penyusutannya. Jadi memang kalau pembukuan itu agak sedikit ekstra effort lah untuk menyiapkan dokumen-dokumennya. Nah, biasanya eh, para orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi yang punya usaha hanya melakukan pencatatan. Ya, pencatatan dengan batas dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar, itu boleh melakukan pencatatan. Kalau di atas itu omsetnya itu lebih dari 4,8 harus melakukan pembukuan. Kalau pencatatan nanti jumlah totalnya berapa, jadi kita tidak memperhitungkan biaya-biaya, hanya omsetnya aja dikalikan nanti ada namanya norma untuk apa namanya masing-masing usaha. Itu akan beda-beda. Nah, ini batas waktu penyotoran dari pasal 4 ayat 2 yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian pasal 21 terkait dengan eh, kewajiban dari misalkan karyawan ya, PPh dari karyawan itu penyotoran tanggal 10. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya untuk badan usaha. Kalau pasal 25 orang pribadi atau angsuran itu tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau PPN akhir bulan berikutnya. Ya, ini untuk orang pribadi itu tadi udah disampaikan Mas Agung ya, memang benar. Kita batas waktu pelaporan terakhir itu 3 bulan setelah akhir tahun buku pajak. Jadi biasanya akhir tahun pajak kita itu sampai Desember ya, jadi 3 bulan paling lambat 3 bulan itu 31 Maret ya. Jadi kalau sekarang dilaporkan boleh nggak? Boleh, boleh sekali. Nah ini kan batasnya itu paling lama 3 bulan, jadi paling lama 31 Maret. Kalau badan itu 4 bulan, jadi 30 April. Nah, principan pajak. Ini untuk materi terakhir, saya mungkin agak sedikit bahas terkait saya agak kemarin buatkan ini apa namanya sedikit slide terkait dengan bentar Pak, nggak muncul ya. Oh, ini. Oh. Ya. Ya, ini kemarin saya coba buatkan khusus untuk fotografer. Ini jadi
kita sebagai seorang fotografer yang profesional istilahnya kurang tepat gitu. Kalau fotografer tadi Mas Agung seorang profesional yang berfokus dalam melakukan analog dan dapat gitu. Nah sebenarnya kalau usaha fotografer itu sama dengan pengusaha, sama dengan dokter ya. Apabila dia apa namanya sama dengan dia sebagai akuntan ya, apabila ada job apa namanya melakukan memberikan apa namanya jasa pembukuan itu mendapatkan apa namanya penghasilan. Nah itu fotografer saya kira juga sama ya, Eh, sama seperti pengusaha lainnya. Jadi eh, setiap fotografer yang profesional pasti akan mendapatkan penghasilan ya. Nah, penghasilan itu apa ya? Jadi kalau dalam istilah pajak, penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi betul sekali tadi misalkan apa namanya Mas Agung, kalau kita apa namanya dapat job kemampuan ekonomis, jadi tidak hanya kita mendapatkan uang ya, kita dapatkan barang ataupun apapun dalam bentuknya itu kalau misalkan itu menambah kemampuan kita, ekonomis kita, itu sudah dianggap sebagai penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ini sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan ya, dalam bentuk dan nama apapun ya, kita itu sudah dianggap sebagai penghasilan. Nah, sumber penghasilannya itu kalau fotografer yang saya coba cari itu bisa dari pemberi kerja, misalkan saya fotografer di misalkan dari tabloid. Itu jelas ya, kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, nah itu penghasilannya ya dari pemberi kerja atau dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha kita dapat job nih ya, ada apa namanya job bidding ataupun apapun namanya ya, eh, itu penghasilannya misalkan dari situ atau penghasilan lain-lainnya bisa mungkin nggak harus kita atas jasa kita Oh, penghasilan lain-lain juga ya dianggap sebagai penghasilan. Ya, ini penghasilan fotografer. Nah, kewajiban pajaknya bagi fotografer itu seperti apa sih? Tadi sama yang sudah saya sampaikan. Kita kalau sebagai apa namanya fotografer udah punya penghasilan, meskipun ya kita mungkin barangkali di bawah PTKP, ya kita sebaiknya sih apa namanya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kemudian kita menghitung, kemudian kita melakukan pembayaran dan pelaporan. Pembayaran kalau misalkan ada pajak yang terutang. Kalau tidak ada pajak yang terutang, eh, ya kewajiban kita hanya melaporkan nanti kalau udah punya NPWP. Jadi Bapak Ibu semuanya, eh, pajak itu tidak harus kita harus bayar pajak. Kalau memang penghasilan kita di bawah PTKP, yang penting kewajiban pelaporan itu tetap ada, ya. Tanggal 31 Maret ya kita harus melaporkan meskipun itu nihil nilainya. Nah, ini kewajiban pendaftaran tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini tadi juga penghitungannya kita bisa melalui pembukuan maupun kita juga bisa melalui pencatatan. Ya, ini pembukuan atau pencatatan ya. Ya. Nah, ini kalau pencatatan tadi yang apa namanya mudahnya pencatatan itu peredaran fotonya itu kurang dari 4,8 miliar setahun. Kemudian ini tutorialnya ada nanti bisa di apa namanya bisa dilihat di YouTube lah ini untuk apa namanya untuk pencatatan ini seperti gimana gitu caranya.
Nah, untuk kalau API sendiri gimana? Kalau API sendiri karena dia sebagai badan usaha, dia harus melakukan pembukuan. Nah, mohon dikoreksi Mas Yusdianto ya kalau misalkan saya ada yang keliru gitu. Eh, karena API itu sebagai badan usaha, Betul. dia wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi untuk pencatatan itu hanya berlaku untuk wajib pajak yang ini tadi, ya, orang pribadi, UMKM ya biasanya, berat brutonya itu kurang dari 4,8 miliar setahun. Ya ini pakai norma nanti kalau kita usahanya di provinsi Jakarta itu tarifnya itu 51. Jadi kalau misalkan kita punya omset 100 juta ya, untuk menghitungnya itu 51% dari omset itu dikatakan penghasilan netonya. Jadi kita tidak memperhitungkan biaya, dianggapnya berarti 51% dari 100 juta atau 51 juta itu penghasilan netonya. Nah, 51 juta itu netonya dikurangi dengan PTKP. PTKP nanti terus dikalikan dengan tarif pajaknya berapa. Nah, pasal 17 gitu. Nah, ini yang 51% itu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Manado, dan Makassar. Ya, kalau dia usaha di Semarang, berarti masuknya yang di ibu kota provinsi lainnya atau 47%. Kalau ini khusus ini ya, jasa fotografi yang saya cari ini masuknya di kode normanya itu 9003 ini. Nah, ya, setelah kita menghitung pajaknya, kemudian kita melakukan pembayaran. Ya. Pembayarannya itu kalau di akhir tahun namanya PPh pasal 29 yang dibayarkan di bulan Maret, Januari sampai dengan bulan Maret lah, sebelum melaporkan SPT tahunannya. Nah, ini lapornya ya pasal 29, kalau pasal 25 itu bulanannya. Jadi angsuran sebenarnya. Angsuran kalau misalkan kita punya pasal 29, jadi kurang bayarnya berapa di SPT tahunan, nanti untuk tahun depannya itu untuk angsuran tahun berjalan, jadi biar tahun depannya itu tidak terlalu berat, nanti namanya PP pasal 25 ini untuk angsuran. Ya, saya kira itu aja Pak Raka dan Mas Agung ya untuk materi kita mungkin sesi selanjutnya mungkin tanya jawab aja ya biar maksudnya mungkin lebih enak gitu. Atau Mas Yusjanto mau nambahkan sedikit Mas atau gimana Mas? Silakan Mas. Cukup Pak, nanti dielaborasi ada. Ada pasti pas tanya jawab ya. Iya. Oke, Ya, saya terima kembalikan kasih. ke Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Ya, terima kasih Mas Priyo, Mas Yusdi. Iya. Ini ya cukup banyak informasi baru juga nih buat saya, dan semoga teman-teman juga cukup mendapatkan banyak informasi, terutama yaitu tadi ternyata NPWP itu dibutuhkan dalam misalnya kita memproses pinjaman, lalu macam-macam ya. Iya. Itu dibutuhkan itu. Jadi kalau kita nggak punya NPWP akan lebih sulit untuk mendapatkan akses ke perbankan dan lain-lain. Nah, ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand dulu, nanti akan kita minta untuk open mic. Dan ya pajak sih sekarang perkembangannya lumayan pesat ya dari Dirjen Pajaknya, Mas. Karena dulu kan harus datang ke kantor KPP tuh. Apalagi kalau menjelang tanggal 31 tuh, waduh, itu udah kayak pasar di situ. Betul. Terus habis itu untuk pekerja bebas sudah mulai bisa online, tapi tetap harus isi formulir yang harus dibuka pakai program khusus. Saya masih ingat tuh. Iya. Tapi sekarang sudah web based semua dan ya sudah lebih mudah untuk melaporkan pajak, itu benar-benar profisiat buat Dirjen Pajak nih. Izin Ini nggak tahu nih. tanya.
teman-teman bingung mau nanya apa, kadang-kadang bahasanya mungkin yang bingung mau ditanyakan atau sama sekali Oke, pusing mau nanya mendengarnya dong. tadi. Ya, Ya, siap Pak silakan. Ridwan, silakan. Oke, gini Mas Priyo, Iya, ini kasusku aja dulu ya. iya. Aku berhenti kerja itu 2008. Ya, Mm-mm. 2008. Itu dulu kan masih tinggal di Bintaro, KTP-nya juga Bintaro, NPWP-nya juga kantor yang Halo, sama. Jadi halo. kan, nah sesudah 2008 itu kan saya tidak sama sekali tidak nyinggung pajak. Mm-mm. Ya kan, selesai lah udah. Nah kan, sekarang ini saya baru lagi nih ceritanya. Saya buka Mm-mm. usaha baru lagi tahun tahun inilah ya. Iya. Apa? Saya bikin izin usaha, nomor izin berusaha, ya kan, karena bagian dari kemarin ikut kompetensi UMKM, ya kan, Mm-mm. itu ikut. Nah, kemudian saya harus lapor bikin apa? Bikin NPWP baru lagi kan berarti kan? Atau gimana? Kalau yang dulu masih ada nomornya bisa dicek Om. Ini atas nama orang Hmm. pribadi, CV atau PT atau gimana Om? Itu dulu nama sih kalau nama di situnya sih nama pribadi, cuman kan Mm-mm. eh, sejak keluar kantor itu kan saya tidak berhubungan dengan kantor Iya. sama sekali. Ah, Nah iya. itu kan nggak tahu ceritanya gimana, Iya. laporannya kan dulu kan semua kantor semua yang ngurus kan gitu. Iya. Ah. Nah itu. Oh, berarti tapi NPP-nya sudah buat lagi atau belum itu? Kenapa? Udah buat lagi NPP-nya? Belum. Kemarin saya Belum. coba kan, kemarin Ah, itu saya coba erek ya, melalui erek iya. ya kan, Iya. gitu kan. Itu ada nomor nomor NIK-nya apa? Nomor NIK Anda. Kan berarti Iya. kan alamatku alamat bisnis sekarang kan, bukan Iya. alamat Bintaro gitu. Nah Iya. itu Mm-mm. yang jadi seperti itu. Nah kemudian aku baru ngurus NIB kemarin itu, Mm-mm. nomor wajib pajak tidak dikenal gitu. Itu aja sih, cuman. Oh, Makanya aku gitu. juga mau nanya itu ya kan. Besok Mm-mm. juga rencana aku mau ke KPP sini. Yang Gitu. gitu. Rencananya Iya. pengen nanya langsung ke, soalnya kalau di itu juga tadi aku ngubungin nomor telepon yang itu ya Iya. nggak ada Iya. yang nyaut. Ya, mendingan udahlah Ah, datang aja lah gitu. Karena juga iya. dulu kan waktu di Darul Islah juga kan ngurus pajak, malah ngurusin pajaknya yayasan kan Iya. gitu. Mm-mm. Itu aja sih. Iya. Oh, gitu. Itu gimana? Apa berarti Eh, kan sekarang kan NIK kan mau diselaraskan nih sama NPWP kan gitu. betul. Pas Mm, sekalian atau gimana lagi? Itu aja sih. iya. Iya. Boleh Om kalau misalkan mau langsung bisa aja sih. Om Ridwan sekalian ngecek ini NPP saya masih ada atau udah aktif, non efektif atau udah dihapus nih kayak gitu. Nah, coba biasanya itu tahun 2008 ya. Ya, Itu saya nggak tahu. Dulu kan NIK kalau nggak salah juga berbeda ya sama yang baru ini. Belum standar Saya Pak ya. masih ngalamin NIK yang ada yang sebelum yang ada titiknya tuh saya masih ingat tuh di KTP gitu. Nah, nah, itu kalau misalkan bisa sih atau mungkin saya cek dulu juga bisa sebenarnya dari NIK-nya Om Ridwan udah ada NBP-nya atau enggak kayak gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan sudah ada, ini statusnya seperti apa? Kalau misalkan dia sudah non efektif, bisa diefektifkan lagi, tapi biasanya dengan pelaporan SP tahunan ya Mas Yus ya. iya. Makanya kan Ya, mau dilaporkan SPT tahunan. Ini kan tahun ini iya. ceritanya saya mau cerita baru lagi lah nih gitu. Iya, harus lapor SP tahunan kalau misalkan Mm-mm. mau di apa namanya dihidupkan lagi kayak gitu. Mm-mm. Sekaligus mungkin gini aja Om apa namanya perubahan data wajib pajak, misalkan Pindah ya. nomor telepon, alamat kayak Mm-mm. gitu, email kayak gitu Iya. kan nanti sekarang sekarang udah nggak pakai ini ya apa namanya sekarang udah pakai email semua kayak gitu Mm-mm. sama konfirmasi datanya melalui apa biasanya nomor Handphone. WA atau SMS gitu loh. Iya. Mm-mm. Gitu. Ya makanya rencana sih memang apa? Mau besok saya mau ke Iya. KPP pengen Bahwa lebih enak kat, tatap muka gitu nanyanya. iya kalau itu enaknya emang tatap muka kalau terkait dengan BP ya kayak gitu. Karena dia akan langsung ngecek ke database-nya mereka kayak gitu. Mm-mm. Jadi bawa KTP sama kakak aja. Mm-mm. Oke. Iya, Fotokopi KTP sama kakak berarti ya sudah siap. iya, betul.
Soalnya kemarin saya daftar di EREK itu diarahkan suruh ngubungin operator gitu aja. Nah, iya, Oke. oke. Itu berarti kalaupun itu berarti berarti kan ini saya selaraskan. Nah, saya anggap aja selaraskan baru aja berarti ya. Iya, nanti biar nanti di apa namanya validasi ya, biar Hmm. NIC sama NPP itu sinkron kayak gitu. Iya, Sinkron. disinkron ya Iya, saya berikan. iya. Nah, sekalian disinkronkan nanti di situ. Oke. Oke, Ini Om ada Riko. satu lagi nih, Terima kasih. Ini Mbak iya, Wulan dulu. Silakan Mbak iya. Wulan. Silakan Mbak Bulan. Halo, selamat malam Pak Selamat Selamat malam. malam Mbak Bulan. Pak Priyo ya. Iya, Izin nggak buka cam ya. Ini saya mau tanya, misalkan nih Pak, pekerjaan saya punya pekerjaan tetap dan tidak tetap nih misalkan. Pekerjaan tetap saya misalkan pengajar. Nah, setiap tahunnya dari lembaga pendidikan saya membuat pencatatan. Oke, kemudian apa namanya, kan kalau yang di bawah apa tuh tadi PTKP. Tempat pemberitahuan PPK, Bu ya. Di bawah pendapatan yang di bawah 60 juta atau Pendapatan berapa telah tadi? ada Iya, pajak. Itu tidak kena pajak kan? iya. Nah, itu setiap tahunnya dilaporkan. Nah, sedangkan misalkan pekerjaan tidak tetap saya itu di bawah itu juga. Berarti ini ada 2 pelaporan pajak yang harus dilaporkan. Begitu bukan, Pak? Enggak, kalau pelaporannya tetap satu nanti. Tetap satu Heeh. nanti di lampiran apa namanya 4 dan 2 itu kalau nggak salah ya. Lampiran 4 sama 2 nanti ada penghasilan lain-lain juga Bu nanti di situ. Oh. Iya, digabungkan nanti. Tetap digabungkan Bu. Jadi penghasilan dari pengajar atau dari tempat yang lain kayak gitu, misalkan dia kerja di 5 tempat ya lima-limanya nanti digabungkan dulu Bu. Digabungkan Heeh. dulu, nanti dijumlahkan berapa. Kalau misalkan lima-limanya digabungkan di bawah PTKP ya nggak kena pajak. Kalau ternyata digabungkan itu melebihi dari PTKP, penghasilan tidak kena pajak, ya harus bayar pajak kayak gitu. Heeh. Nah, eee, masalahnya lagi kalau misalkan dari lembaga saya ngajar, tempat saya mengajar, Mm, bekerja, itu mereka sudah membuat, pencatatan ya Pak, bukan ya, iya, pencatatan gitu. Jadi iya, udah jadi nih gitu. Nah, kalau misalkan saya mau ada tambahan lagi tadi yang Bapak bilang misalkan ada 5 pekerjaan atau berapa iya, pekerjaan, itu kan iya, harus ditambahkan lagi. Nah, iya. itu sebaiknya, form yang pencatatan dari pihak tempat saya bekerja, Mm. itu, saya melaporkannya ke situ berarti ya? Jadi gini, kalau Ibu sebagai di lembaga pengajarannya itu tiap bulan kan ada ininya, bukti potongnya nih, seharusnya ya. Seharusnya Mhm. misalkan eh, Ibu sebagai dosen di kampus A. Kampus A itu seharusnya itu membuatkan bukti potong. Bukti potong Mhm. eh, selama Ibu bekerja di situ. Nah, bukti potongnya itu dibuat Januari sampai dengan Desember, misalkan seperti itu. Mhm. Nanti itu urusannya penghitungan segala macam itu urusan dari kampus A. Nanti setelah di akhir tahun mereka akan membuat apa namanya bukti potong itu dan bukti potongnya itu diserahkan ke Bu Bulan. Bu Bulan terus nanti Mhm. diisi dimasukkan di SPT tahunannya. Itu baru satu ya. Kalau Mhm. misalkan Ibu punya usaha lain nanti digabungkan dengan eh, tadi yang dapat bukti potong dari eh, kampus A yang misalkan seperti itu. Izin saya share bentuk SPT tahunan ya. Ya, Nah, ini silakan dijelaskan Mas Priyo di bagian mananya. ya. Ini di lampiran 2 ya, 1770. Ini lampiran 2, ini Romawi 2. Ini ada namanya di bagian A, daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Misalkan kita kerja di
kampus A. Nama pemotongnya misalkan Bunda Kun. Nah, ini, namanya 17 dipotongnya 1721A1. Nah, ini nomor bukti potongnya berapa misalkan, terus nah ini biasanya di bulan Desember 2021 ya. Nah, jumlah potongnya berapa pemotongannya kayak gitu. Nah, nanti di depan itu ada juga Mas itu yang sebelumnya. Nah, ini eh, selanjutnya ya, selanjutnya aja. Oke. Yang ini ke bawah. Nah, ke bawah Mas, ke bawah. Iya, ke Oke. bawah. Nah, ke bawah. Nah, ini yang di bagian C. C, atasnya nih, atas lagi. Nah, ini atas. Nah, ini ini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, nama pemberi kerja misalkan tambah. Nah, ini tadi kampus A. NPB-nya dulu, maaf, NPB, terus nama pemberi kerjanya berapa, penghasilan brutonya berapa. Nah, penghasilan bruto dan pengurangan penghasilan bruto ini ada angkanya, itu sebenarnya ada di bukti potong yang Ibu Bulan terima kayak gitu. Itu ada semua di situ. Kita tinggal mindahin angkanya aja sebenarnya. Hmm. Ah, ah. Nah, udah. Terus nanti ini kan setelah kita isi, nanti di induk ya, nanti akan kelihatan nih kayak gitu. Nah, ini di depan, ini 46 juta. 46 juta, ini misalkan tidak kawin ya, kita contohkan aja 54. 54 nih, kok nggak ganti ya ini. TK, TK 0 nanti. TK 0. Nah, itu 58 juta gitu. 54 juta ya. Nah, ini tadi PPh yang dipotong itu tadi yang diisi di bukti potongnya itu ada 300. Jadi kita ada kelebihan Oh, iya. pemotongan kayak gitu. Yang seharusnya sih kalau dihitung benar-benar ini sebenarnya nihil kalau tadi di apa namanya di bukti potongnya harusnya sih nihil. Ya, tadi karena biar ada isinya aja ya 300 ini 300 ribunya ini. Iya, Itu angkanya imajiner aja ya Mbak Wulan ya. iya, Eh, iya bisa diakses atau gimana, bisa. Pak? Nanti aksesnya nanti ketika kita sudah mempunyai NPWP masuk ke websitenya itu di Heeh. djponline.go.id. Nanti bisa download di situ ini namanya Ifom. e-form ya, e-form. Nah, masuk ke sini. Ya, nanti di sini login, nanti nah ini nanti ada buat SPT ya, buat SPT. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan nih nanti diisi ya. Misalkan apakah menjalani usaha bebas atau pekerjaan bebas? Ya, kita sebagai fotografer, ya ini isinya ini 1770 ini betul. Nanti, nah ini download. Ini tahun pajak berapa? Tahun 2023 yang sekarang ya. Tahun 2023. Ini normal itu maksudnya baru pertama kali ngisi. Kalau misalkan kita ada pembetulan, misalkan oh kemarin ada yang kurang nih kayak gitu, kita bisa melakukan pembetulan. Karena kita belum pernah mengisi, yang pembetulannya belum nggak bisa diklik, gitu ya. Nah ini kirim token ke email, ke nomor handphone. Nah itu yang sudah didaftarkan di tadi ketika tadi kayak Om Ridwan mau ke kantor pajak. Nah ini gunanya memverifikasi email sama nomor handphone. Nah ini gunanya di sini nih nanti. Ketika kita akan melakukan pelaporan wajib pajak dan menerima notifikasi dari apa namanya dari DJP, nanti di sini itu gunanya gitu. Itu. Nanti Nah, untuk izin formulir nambahin. ada. Ya, Iya, unduh formulir nanti hasilnya seperti yang tadi saya tadi. kasih lihat Mbak Iya. Wulan gitu. Formulirnya seperti itu. Oh, Itu. oke. Berarti bisa ngisi sendiri formulirnya ya, Pak ya? Bisa banget. Tapi saya buta. Ini kayak emang harus ketemu sih, Iya, apa
nanti ke ini aja kantor pajak. Terima kasih Iya, Pak Priyo. iya. Oke. Nah, mumpung sedikit nih, mumpung tadi lagi yang ini ya, Iya. Pak saya Heeh. sebentar. Ini kan contohnya ini, yang di sini itu Mas Priyo, ini kan Iya, ada masukin bukti bukti potong juga nih, iya. dan di sini ada lagi. Bedanya tuh apa ya dengan bukti potong yang di sini? Ini jumlah penghasilannya. Oh, ini untuk pemberi kerja ya, untuk yang Iya. pekerja tetap ya Ah, istilahnya ya. iya, bekerja tetap. Misalkan saya sebagai karyawan ya, Oh, karyawan. Ini kalau ini oh iya sebagai iya. karyawan. Berarti ini karyawan kampus A. Sebenarnya kalau di sini berarti mungkin bukan kampus A, tapi mungkin PT apa yang sebagai klien fotografinya misalnya ya. Oh, bukan. Ini Oh, kalau ini khusus untuk tadi yang sudah dipotong udah bayar pajaknya loh ini Pak. Kalau ini oh, yang sudah dipotong sama kampus A itu berapa? Nah, kalau tadi, oh tetap kampus A ya. iya, kalau yang tadi itu eh, memperlihatkan penghasilannya dari kampus A itu berapa kayak gitu loh. Oh, oke, karena ini Iya, potongannya tadi dimasukin di sini berarti Informasi. harusnya ya. iya. Enggak, ini Sup- pengurangannya beda lagi, Pak. pengurangan ini beda lagi. Pengurangan itu, bentar tuh, sebentar Itu saya kayak cari. Enggak kan jabatan. kalau di sini kan sudah ada ini nih. Ini kan dipungutnya 300.000 pengurangannya. Berarti ini kita Iya, masukin di sini lagi 300.000 ya. Gitu. bukan, Karena kan dia enggak, sama-sama dari beda ya, beda. beda-beda. Oke. Mas Yus ada ini enggak? 1721A1. A1 saya Oke, saya stop Nah, share dulu. iya. nggak ada Pak. Ya ada, sebentar. A1. Coba kita download sebentar. Ini ada contohnya di internet, saya coba share ya. Iya, coba di-share aja, Ya. Mas. Eh, kita pinjam 1721 dari Google dulu. Iya, harus Eh, download nih soalnya saya nih. Nah, ini. Nah, tadi jumlah penghasilannya itu 36 juta. hmm, 36 juta, sorry, 36 juta 108.000. Nah, Oke, tadi pengurangannya ini, pengurangannya Mas. 1.800.000. 1.800.000. Oke, ini berarti. Itu Satu biasanya juta 800.000 biaya biaya jabatan. jabatan, terus misalkan ada iuran atau Oke, oh berarti bukan Iya, pengurangan dari pemotongan pajak ya, bukan. bukan. Nah, bukan. kalau ini nggak ada pajaknya, jadi di sini nihil tadi yang Mm-mm. formulir sebelumnya. Oke, ini berarti di sini Itu. 36.108.000, Mm-mm. Ini 36 juta, 36, iya. 100, terus yang terus ini tadi pengurangannya itu 1.805.400 ya. 1.805.400. Iya, 1.805.400. iya. Nah, ini Oke. penghasilan netonya. Nah, nanti karena nggak ada yang dipotong, jadi itu nggak Mm-mm. diisi yang tadi Oh, sebelumnya. yang tadi itu sebelumnya berarti memang pasti nol ya, karena dia Iya, di di bawah bawah PTKP PTKP. ya. Iya, Oke, jadi nanti di hasil terakhirnya tuh otomatis akan kehitung sendiri, betul. dia nihil gitu ya. Nihil. Gitu. Oke, mengerti Mas. Sebenarnya hanya memindahkan tadi yang bukti potong dari itu, dari Dari perusahaan perusahaan. Pak. Heeh. Kalau karyawan enak Mas, kalau kita pekerja bebas repot Mas. Nah, Banyak itu soalnya. tadi kalau pekerjaan bebas, kalau misalkan ini udah dapat misalkan dari kampus, terus dapat penghasilan lain seperti apa? Nah, tadi coba lagi Mas sebelumnya. Nah, ini Mas tadi. Oke, enggak. Ya bukan. Tadi selanjutnya, Selanjutnya, ya. Selanjutnya. Nah, ini di sini ada namanya pekerjaan bebas nih Mas.
Ini yang atas. Oh iya, Nah, ini yang saya maksudkan ini. Tadi kalau kita mendapatkan job selama 1 tahun, berapa nih di jumlah? ya. Misalkan Pendapatnya rata-rata 1 bulan 10 juta ya, berarti 10 240 juta, juta. 10 juta berarti 120 ya Mas Ya, ya? 120 salah hitung Iya, saya. 120 juta. Nah, tadi kalau kita kerjanya di Jakarta, itu 51%. tadi 51%. 51%, betul. 51%. Jadi 51% dikalikan 120 juta ini berapa nih ya? 6 juta, 61 juta, 261, Ya, 61 sini. 61 juta 6. 200 ribu. 61 200 ribu. Nah, ini tadi dalam 1 tahun ya. Nanti dia akan masuk ke Yang sini. depan nih. Iya. Nah, 61 kan? Mm-mm. Dan 61 ini ditambah tadi Yang penghasilan dari gaji ya. kampus, gaji ya sebagai karyawan. Nanti jumlahnya berapa? Nah, ini kurang bayarnya ini, pasal 29 Sebentar. namanya. Ini kurang bayarnya sekian kayak gitu. Ini yang harus dibayar, kurang bayarnya sekian gitu loh, Mas. Gitu. Oke, oke. Kalau kita nggak ada tadi penghasilan dari kampus, ya 34 jutanya dihapus nanti gitu. Mm-mm. Kita hanya sebagai apa namanya fotografer aja nggak ada dari kampus ya nanti dikurangin itu Terus diisi dulu supaya bisa gitu. Nah, sama nanya lagi, Iya. misalnya kayak Mbak Ulan tadi, ternyata dia ngajar di kampus B. Heeh. Jadi ada kampus A dan kampus B, Nah, berarti di sini ditambah lagi tambah ya. lagi iya Ya misalnya betul kampus B gitu ya. Oke, iya kampus B mengerti. kayak gitu. Mm-mm. Yes. Udah selesai tinggal nanti isi Bayar. daftar hartanya kayak gitu. Oke, baik. Mm-mm. Ini saya stop share dulu. Nanti kalau ada yang nanya bisa saya tampilkan lagi. Mm-mm. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari tadi Mas Ridwan duluan kayaknya. Ridwan Lai, silakan. Mas atau Om Ridwan Lai. Selamat malam. Malam. Masih. Ya, silakan. Pak, saya kan fotografer. Mohon maaf Ya, Mas, agak gedean dikit suaranya. Halo? Ya, Nah, ya. iya, mantap ini. iya, oke. Izin tanya nih Pak, saya kan kebetulan pekerjaannya ini fotografer. Nah, Mm-mm. NPWP saya itu pakainya yang PPH final. Iya. Iya. Pak Mon, ini kan kalau yang saya lihat dari YouTube, dari beberapa artikel itu kan katanya pajak UMKM di bawah 500 juta itu Mm-mm. tidak dikenakan pajak. Nah, Mm-mm. sedangkan saya itu karena pakainya PPH final, jadi kan setiap bulan itu saya membayarkan 0,5% dari bruto gitu. Mm-mm. Nah, tapi dalam total 1 tahun, misalnya itu nggak tercapai 500 juta bruto saya itu gimana tuh Pak? Mm-mm. Silakan Mas Yus. Siap. Terima kasih Pak Ridwan Mulai untuk pertanyaannya yang terkait dengan sebenarnya kalau kita melihat PPH final PP 23 Pak ya, itulah PP 23 tahun 2018 itu lebih kepada usaha Pak UMKM. Kalau untuk jasa fotografi sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Priyo tadi, kita merefernya menggunakan norma. Dalam hal yang terkait pertanyaan Bapak tadi, dalam penghasilan dalam 1 tahun ternyata tidak mencapai 500 juta, Pak ya? Iya. Sebenarnya 500 juta itu kan insentif dari pemerintah, Pak ya. Jadi batasannya adalah ketika penghasilan yang Bapak peroleh di bulan, katakan di bulan 5, Bapak sudah memperoleh 500 juta, maka setelahnya baru Bapak membayarkan PP 23. Jadi yang 0 sampai 500 itu yang belum terpenuhi, seharusnya Bapak tidak perlu membayarkan PP 23, PPh final. Seperti itu, Pak. Nah, kalau kita mau melihat yang kita kembalikan lagi terkait dengan jasa fotografi, Pak, nah nanti kita arahkan untuk menggunakan norma
Eh, Seperti itu, Pak. Gitu. izin Pak, apa suaranya tadi sempat terputus. Jadi sebaiknya menggunakan norma PPH berapa itu Pak? Yang di tadi norma sesuai dengan provinsi, Pak, ya. Kalau di DKI Jakarta kan 51%, jadi jumlah penghasilan yang kita terima dalam 1 tahun itu, terus kemudian kita kalikan 51% itu sebagai DPP-nya, terus kemudian nanti kita hitung PTKP-nya, baru kemudian kita hitung pajak terutamanya, kita kalikan dengan pasal 17, Pak. Layar-layar penghasilan di pasal 17. Oke, berarti nanti ke depannya saya apa untuk perpajakannya tidak lagi lebih dianjurkan untuk tidak menggunakan yang PPh final itu ya Pak ya. Bapak izin hanya semata-mata jasa atau ada penghasilan lain dari terkait dengan fotografi ini, Pak? Kalau semata-mata jasa, memang kita arahkannya ke normal. Hanya ya, jasa aja Pak gitu. Nah, Jadi tapi memang kalau misalkan Bapak ada misalkan penjualan part, penjualan lensa dan segala macam, nah itu kan eh, memang itu harusnya masuk di UMKM. oh gitu. Nggak ada Pak sih, cuma Enggak ya, pakainya yang apa cuman jual jasa fotografi aja jasa, gitu. Pak, ya. Nah, Iya. Jadi itu baik. pakainya yang PPh berapa itu Pak? Tadi sempat putus-putus gitu Pak. Suaranya sempat hilang di sini. Kita menggunakan penghitungan PPh normal, Pak, di pasal 17, cuman metodenya adalah metode pencatatan, bukan pembukuan. Jadi karena misalnya di bawah 4,8 dan itu jasa orang pribadi, kita mengarahkannya menggunakan norma penghitungan pajak penghasilan, Pak. Nah, itu tarifnya ada yang sudah di-share tadi untuk beberapa wilayah, untuk DKI Jakarta sendiri itu 51%, Pak. Jadi nanti Bapak mencatat dulu tuh, menghitung dalam 1 tahun nanti penghasilan Bapak berapa, terus kemudian nanti 51%-nya itu sebagai penghasilan itu. Nah, 61 juta ini, 61.200.000 ini dalam kasus ini nanti akan ke induk sebagai penghasilan itu, yang kemudian akan kita hitung setelah dikurangi PTKP, terus kemudian kita kalikan sesuai dengan pasal 17 layar-layar penghasilan itu, Pak. Nah, nanti akan dihitung ada ketemu pajaknya. Oh, oke. Seperti itu. Iya. Pak izin nanya nih, kalau saya kan kebetulan di NTT nih. Nah, Gimana, Pak? kebetulan saya nih di NTT, jadi normanya itu pakai berapa Oh, persen itu siap. Pak? Gitu. Oh, ya. Nanti kita lihat tadi udah di-share di situ ada per berapa ya? 45. Per 45. Nah, itu Cap, bisa cap, diakses di ini, Pak, cap di 536, Mas. Cap 536, Pak. Ya. Cap 536 nanti bisa diakses di Google. Nah, nanti di situ eh, ada persentase normanya berapa, Pak, untuk masing-masing daerah gitu. Oke. Berarti Pak izin nih, kalau misalnya menggunakan PPh 17, Mm-mm. berarti apa namanya, saya nggak perlu setiap bulan membayarkan pajaknya ya. Jadi Ya. direkap aja dalam setahun, nanti setelah dibuatkan SPT ada pembayaran berapa baru dibayar apa gimana tuh Pak? Untuk yang awal, misalkan yang ini yang awal ya, periode awal Bapak baru memulai menggunakan pasal 17. Nanti itu tidak ada angsurannya, nggak apa-apa, Pak. Bisa langsung nanti dihitung. Tapi seandainya sudah berjalan dan memang Bapak juga sudah ada jumlah kurang bayar, maka itu harusnya dibagi 12 dan itu menjadi angsuran di setiap bulan selanjutnya. Tapi kalau untuk awal ini tidak melakukan pembayaran, tapi langsung menggunakan pasal 17 ya, Pak. Seperti itu, Pak Priya. Iya. Maaf, nambahkan Mas Yus, Mas Akbar tadi tolong yang tadi SPT-nya e-form-nya di-share lagi, Mas. Share screen. Ya, ini coba ke depan, Mas, di Indo. Selanjutnya, nah ini jadi untuk misalkan gini ya, tahun 2023 ini Bapak baru pertama kali menggunakan norma ya. Ini ternyata setelah kita hitung itu terjadi kurang bayar sebanyak 2.075.100 ya. Ini untuk tahun 2023 yang harus distorkan. Nah, untuk tiap bulannya itu nanti ada
namanya angsuran pasal 25. Jadi tadi menggantikan tadi yang 0,5% kalikan omset Pak itu. Eh, untuk selanjutnya Mas apa namanya? Ya, dibagi Nah, 12. ini angsurannya ini jadi ya 25 ini jadi setiap bulannya itu sekarang bukan 0,5% kalikan omset, tapi jumlahnya itu flat 172.925. Itu hasil dari 2 juta dibagi 12. Jadi tiap bulannya itu akan mengangsur terus untuk tahun depan nih kayak gitu. Jadi misalkan tahun depannya kurang bayarnya misalkan 3 juta, setelah dihitung-hitung kita tadi udah ngangsur 172 kalikan misalkan berapa bulan nih, 1 tahun. Udah kita bayar 2 juta. Jadi sisanya nanti kurangnya berapa gitu, Pak. Oke, Pak, izin nanya lagi nih, Pak. Ya, Misalnya saya nih kan memang kemarin untuk tahun 2023 kemarin kan masih menggunakan yang PPh final nih. Nah, mm, kebetulan ya Januari ini belum saya bayarkan. Nah, mm, misalnya mulai 2024 ini saya mau menggunakan PPh 17 itu, mm, berarti apa saya nggak perlu membayar dulu sampai Desember nanti, terus nanti misalnya di Januari saya buatkan SPT-nya, ternyata ketahuan ada kekurangan bayar misalnya contohnya 3 juta, mm. berarti nanti di tahun 2024 itu baru saya mengangsur untuk kekurangan bayar Bulanan. di tahun 2023 ini ya. Iya, Sorry, 2025 saya buatkan SPT-nya, iya, ketahuan kurang bayar, berarti iya, saya mengangsur untuk yang 2024 ini ya Pak ya. iya, betul. Oke, nah misalnya biar nggak memberatkan saya nih Pak, misalnya biar nggak memberatkan saya, misalnya ternyata kekurangan setelah 2025 saya buat kekurangannya itu misalnya ada 20 juta gitu misalnya. Mm, Nah kan agak lumayan besar tuh Pak saya ngangsurnya. Nah, Iya, misalnya gimana caranya biar mulai ini tahun misalnya saya mau membayar gimana tuh Pak? membayar maksudnya biar tahun 2000, Bapak udah tahu ya kira-kira tahun 2025-nya itu akan jadi kurang bayarnya lebih besar ya Pak ya. Iya gitu. Misalnya kalau Bapak bisa nanti Boleh, di boleh. tengah bulan nggak 172.000 lagi misalkan saya udah tahu nih nanti tahun depan karena 2024 ini saya omsetnya udah besar, nanti tahun depan saya kurang bayarnya gede, saya naikin angsurannya bisa Pak, oh bisa. Itu kan sebenarnya angsuran aja memberatkan gitu loh, kurang bayarnya gitu, angsuran gitu. oke iya oke Pak sekalian izin nanya nih kan saya juga untuk punya orang tua Ya, kan saya juga yang handle nih untuk kebetulan orang tua itu ada usaha toko ya, kelontong. ya. Nah kembali ke yang mereka pakainya yang Final, ya. PPh final. Iya. Mm, Nah, jadi tiap bulan itu selalu membayar 0,5% Omset. eh, dari omset. Nah, Ya, misalnya dalam akhir 1 tahun, Nggak omsetnya tidak nyampe. nyampe, cuma dapat 300 juta misalnya. Nah, mm, itu gimana tuh? Kembali ke yang 500 juta, sebelum 500 juta nggak kena pajak itu. mm. Bisa melakukan pengembalian pengembalian ya Mas ya, Kalau atas pajak yang seharusnya tidak terutang ya. ya, mm, Itu lewat mana itu, Pak? Maksudnya dari di SPT-nya tuh boleh izin saya buka ini nggak, Pak? Saya buka contoh SPT yang saya laporkan gitu, Pak. Boleh Mas Agung mungkin di share screen. Nggak, kebetulan Oke, kan sudah ada. bisa saya buka nih aksesnya untuk bisa share screen. Oh, oke, bentar ya, Pak ya. Saya lihat filenya dulu, bentar. Eh, bentar nih. Oke, sambil menunggu, eh Mas Priyo, Mas Yusdi, ini kalau Ya, saya sebelumnya itu kan pakai KLU, Mas, normanya. iya. Saya lupa KLU-nya berapa, tapi normanya kalau nggak salah 50% tuh. Kalau mm. sekarang Mm. apakah masih mengikuti itu saja atau sesuai dengan yang tadi Mas Priyo share itu?
memang seharusnya itu kan sesuai dengan apa namanya yang jenis usahanya. jenis usahanya Pak itu. Hmm. Kita bisa lihat di lampiran sih, di lampiran ini kita berapa ada sebenarnya. Cuma kalau nggak salah itu fotografi itu di Sebentar nih, 903 ya. iya, bentar. atau Tapi saya coba infonya share dulu. dirubah kali Pak. Saya Kalau bisa aja mungkin bisa berubah sih, saya belum yang update lagi. Ntar ini saya coba share. Saya biasanya ngelihatnya di Ortax nih, Pak. Iya, Nah ini iya. fotografi. Berapa Pak di situ? Fotografi ini ada KLU 74201. Mm-mm. Jasa. Nah ini kan kalau 10 ibu kota provinsi itu sebentar saya kecil dikit. Nah ini 10 Oh ibu itu. kota provinsi 50%. Nah biasanya saya ini nih. Oh gitu. Oh itu. Hmm. Ya udah ini benar Pak. Kalau misalkan ini eh Ini berdasarkan per Berapa? 17 PJ 2015. Oh yang ini Apa ya. ada yang oh ini terbaru lagi? lama. Oh Ada yang yang baru baru tuh yang yang baru. 536. 536 536 tahun dua- berapa? 2000. 2000. Iya. Oh iya. Oh tapi ini harus di-download dulu Ini nih. di lampiran aja Pak. Diklik lampirannya. Lampiran tuh yang mana Kiri sebelah sebentar? kiri, Tadi sebelah sebelah kiri. kiri. Oh Nah, iya iya iya. Oh, riwayat. nah, Oke. nah ini fotografi ada nggak ya? Sini. Perdagangan, ini Perdagangan. perdagangan, Ini dagangan. Jasa. reparasi, foto studio termasuk ini. Nah, ini mana lebih kecil ya? Berarti saya salah berarti ini Ini kodenya. Coba ya jasa enggak fotografi. ini foto ini cuma foto studio. Oh, foto studio ya. Jasa Ah, terus fotografi. Coba. Ada lagi nggak? perdagangan masih perdagangan, reparasi belum nggak ada Reparasi. kayaknya. Berarti masuk ke jasa lainnya aja ya, Mas ya? Mas Yus ya? Oh oke. Jasa persoalan lainnya yang belum tercakup nih Ini malah. ya jasa persorangan lainnya belum tercakup. Iya, 35, 35%. 35, 35. 35 itu Iya. ya. Heeh. Oke. Berarti kita ngikutin ini aja kalau itu. Iya, betul. Nah, kalau mau merubah KLU, Mm-mm. itu harus datang Eh, ke KPP atau bisa lewat online kah? itu harus ke ini, Pak. Ke KPP Data karena itu kan datang ke KPP. iya, ke KPP karena itu kan terkait dengan ini ya, apa namanya? Nanti untuk verifikasi juga. Hmm. Nah, ini pertanyaan lebih rumit lagi, Mas. Kalau Heeh. saya ternyata punya 2 Tapi bidang. KLU itu nggak usah ini Mas apa Mas aku nggak usah kalau misalkan ini ya sesuai dengan yang kita aja nggak apa-apa kita yang penting mencantumkan 97 900 saja nanti yang penting kita punya dasarnya ya gitu loh. Hmm. Mm-mm. Yang paling cocok aja berarti ya sama pekerjaan Iya, kita saat ini. kalau dua bidang misalkan saya jasa sama dagang mana yang lebih besar itu yang dipakai. Oh, oke, siap. Berarti kita cari Eh, yang paling besar. Oke. iya. Terima kasih. Mm. Mas atau Pak Ridwan, apakah sudah ketemu filenya? Karena Itu cukup Pak, banyak nih yang mau nunggu nanya. Iya, kalau nggak on di one. share screen ya Pak ya. Oke, oke. Ini jadi di sini kan ada yang ini klub apa rekapnya ya Pak. Ini Iya, bruttonya dalam setahun cuma 52 juta. iya. Nah, eh, sedangkan di apa? Bentar, saya share lagi SPT-nya. Nah, ini Pak. Di Nggak SPT-nya kelihatan, Pak. Nggak pindah itu. Nggak pindah file dia. Nah, ya sudah. iya, oke. Ini SPT-nya ya Pak ya. Eh, di SPT-nya dia kan fotonya satu tahun itu cuma 52 juta tuh Pak. Nah, Mm. sedangkan kalau ngikutin yang di bawah 500 juta, berarti kan nggak kena pajak itu gimana tuh? Udah saya bayarkan tiap bulan. Gitu. Ini atas yang sudah Bapak bayarkan, poinnya mau dikembalikan gitu atau seperti apa Pak? Nggak juga Pak, ini udah terlanjur ya, udah cuman maksudnya ini biar jadi pengetahuan aja Oh maksudnya. iya. Jadi kan udah kelihatan nih memang tiap tahun itu kurang lebih itu cuman dapatnya cuman sekitar 50-an juta 50 juta Pak. fotonya. Apa itu nanti setiap bulan saya perlu membayarkan 0,5%-nya atau gimana Pak? Kalau sesuai dengan Undang-Undang HPP Pak ya, yang
di situ kan ada insentif 500 juta Pak ya. Jadi seharusnya yang di bawah 500 juta memang tidak ada yang perlu dibayarkan Pak untuk UMKM. Oke. Jadi Tapi dalam saya satu tahun misalkan di bulan tertentu sudah melebihi 500 juta, maka setelahnya itu harus dibayarkan PPh UMKM. oke. Pak, tapi saya pernah itu terlambat bayar di atas tanggal 15 itu dikirimkan denda. Tagihan Pak ya. Oh. Dikirimkan denda. Padahal brutonya ya belum sampai 500 juta itu. Kalau ini kan terkait sistem Pak ya, jadi ketika Bapak membayar telat gitu, sistem kami mendeteksi ada pembayaran yang terlambat, jadi pasti akan dikenakan denda, akan diterbitkan oleh HM Pak. Oke. Jadi, kalau memang secara penghasilan tidak melebihi 500 juta, tidak perlu ada pembayaran. Oh gitu. Nah terus itu kembali terus konsepnya gimana lagi sama yang ini Pak, yang PTKP-nya 58.500.000 gitu. Nah itu kan cuman brutonya setahun cuman 52 juta itu. Dari yang 500 juga nggak kena, dari PTKP juga sebenarnya kan nggak perlu itu Pak. Misalnya saya Iya. mau dibalikin gimana tuh? Misalnya aja Pak, buat pengetahuan aja gitu Pak. Kalau dibalikin sebenarnya ada menu untuk pajak yang seharusnya tidak terutang. Tapi pada prinsipnya gini Pak, terkait dengan pengembalian ataupun restitusi pasti ada pengecekan dari kantor Pak ya. Jadi ada penelitian, ada verifikasi lah ya. Jadi tidak bisa serta-merta Pak. Seperti itu. Jadi kalau konsepnya PPh final itu misalnya berarti dari Januari sampai bulan Mei itu belum tercapai omset lebih dari 500 itu masih nggak perlu dibayar ya Pak ya? Betul. Oke oke. Saya kira Ya, itu izin Pak Ridwan, mohon maaf banyak yang ngantri nih. siap siap. Ya, terima kasih banyak. Masih ya. Ya, sekarang dari Bima nih ya. Wan Bima, silakan. Ya, Maaf, kepencet. Bisa tolong di-unmute lagi. Salah pencet saya, mohon maaf. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya One dari Bima Nusa Tenggara Barat nih, Om Priyo. Iya. Jadi ceritanya saya kalau tidak salah ingat dulu pernah daftar untuk NPWP itu di tahun 2015 atau tahun 2016. Nah, karena keterbatasan informasi itu kami tidak pernah berurusan dengan pajak itu Om. Oke, jadi sempat juga ada kiriman surat dari kantor pajak, ya tapi karena tadi keterbatasan informasi kami, intinya sampai dengan saat ini tuh belum pernah kami yang namanya bayar pajak gitu Om. Nah, pertanyaannya yang pertama, untuk NPWP-nya sendiri itu apakah ada masa berlaku atau misalnya sampai dengan saat ini masih aktif atau bagaimana? Nah, yang kedua, pertanyaannya, kira-kira misalnya kami sudah mau mulai berurusan dengan pajak nih terkait pelaporan apa segala macam itu Om. Nah, apakah ada istilahnya tuh penilaian rapor merah atau bagaimana Om selama ini yang kami yang belum pernah melakukan pelaporan atau segala macam itu Om. Oke. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Waalaikumsalam Bang On warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oke, langsung jawab aja ya, Mas Silakan. Tadi mungkin kasusnya sama kayak Ridwan. Jadi selama sebenarnya itu NPWP akan selalu melekat selama belum ada penghapusan. Cuma memang statusnya aktif atau sudah kan lagi pernah lapor, ya harus segera melaporkan RT tahunannya gitu. Jadi setelah dia lapor nanti akan otomatis menjadi aktif lagi. Nah, untuk terkait dengan apakah ada rapot,
ya sebenarnya itu eh, tidak ada ya selama ini, tapi itu biasanya nanti ketika ada pengawasan atau Tidak, Pak. apa namanya pengawasan wajib pajak kayak gitu oleh AR yang bersangkutan, gitu, namanya AR ya akun representatif, ya bisa aja misalkan dia melihat nih misalkan orang ini kok nggak pernah lapor nih, padahal nih punya ruko, punya usaha kayak gitu. Misalkan Om Di itu tadi didatangi nih kayak divisit namanya ya. Anda udah punya NPWP tapi nggak pernah lapor, terus lapor kayak gitu. Nah nanti biasanya itu akan dihimbau untuk melakukan pembetulan SPT kayak gitu, misalnya seperti itu. Halo, Om. Yuk. Iya, Baik, itu berarti sifatnya hanya eh, pencatatan aja, Om. kenapa? Maaf. Sifatnya hanya pencatatan aja, Om, ya, di tahun-tahun sebelumnya yang belum sempat kita Iya, laporkan. betul. Iya. Mm-mm. Baik, terima kasih, Om. Iya. Oke, baik. Oke, Ada yang mau masih tanya ada lagi? Mungkin saya mau bertanya dikit kalau belum ada yang nanya. Ini kebetulan juga buat teman-teman laporan harta itu juga penting ya, Mas Priyo, Mas Yusdia. Iya. Iya, pelaporan harta karena pengalaman teman saya tuh nggak pernah melaporkan harta, tiba-tiba dia ditanya, kok ini ada harta rumah gitu. Terus akhirnya dia akan kena pajak penghasilan atas rumah itu. Katakanlah rumahnya harganya 1 miliar gitu. Jadi dia akan dikenakan dalam laporan terakhir itu, dia punya penghasilan sebesar 1 miliar sehingga dia bisa membeli rumah. Itu. Jadi ya maksudnya itu yang saya mau tanya tuh seberapa detail sih kita harus melakukan pelaporan akan harta gitu. Ini saya coba share lagi nih yang bagian pelaporan harta ya Mas ya. Ini saya buat dummy tadi. Nah misalnya seperti ini, angkanya udah saya ubah, saya nggak punya tabungan. Baik, izin menjawab, Ya. Pak. Kalau untuk harta diusahakan bisa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Pak, ya. Jadi yang ada nilai rupiahnya mungkin nggak terlalu detail, tapi biasanya macam motor, terus kemudian tanah, rumah, saham, tabungan. Nah, itu semuanya kalau bisa dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi kan kalau dengan sistem yang sekarang kan keterbukaan informasi kan sangat luas, Pak, ya. Jadi kita juga mendapatkan data misalkan dari perbankan, dari apa misalkan Bapak kredit itu nanti juga ada data masuk kita. Jadi lebih baik karena ini kan sistemnya self assessment, Pak, ya. Jadi wajib pajak melaporkan sendiri, jadi lebih baik wajib pajak mengungkapkan semua aset-aset yang dimiliki sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seperti itu. Sedetail mungkin lah kalau. Nah, sedetail mungkinnya itu yang apakah kayak misalnya barang-barang yang harganya di bawah 5 juta seperti baru beli handphone 2 juta gitu atau apa itu perlu dilaporkan juga kah? Kalau memungkinkan dilaporkan bisa, Pak. Pak. Bisa. Oh, oke. Nah, terus untuk kasus yang rumah kredit berarti misalnya rumah harga 2 miliar ya. Ini saya kasih contoh. Ini berarti kasih kalau di sini. Ada itu bangunan atau tanah. Mobil deh, nggak usah itu deh, mobil. Misalnya Mercy harga 1 miliar per 2022 satu kurang. Nah, ini berarti kalau saya ngangsur dan angsurannya masih ada itu saya tambah di sini kan berarti. Ya. Jadi sehingga akan kelihatan kalau saya punya utang gitu ya. Misalnya Bang apa? BCA alamat Jakarta, Jakarta. misalnya alamat Jakarta terus
tahun peminjaman 2022. Mm-mm. Bentar dulu, 2022. 022, terus ini 900. Nah, berarti saya akan memasukkan mobilnya di sebagai harta, biarpun harganya 1 miliar, tapi saya juga punya utang 900 Ada juta utang. di tahun Iya. itu berarti ya, di akhir Iya. tahun itu berarti dihitungnya ya. Yang di Oke. kolom keterangan dikasih ini aja, kredit Boleh gitu. dikasih Kredit. keterangan kredit. Oh, Nah, ntar malu, Mas. Wah, mobilnya Mercy tapi kredit gitu. ntar bunyinya dit ya. Ya, ini Ada soalnya kasus tabungan teman 2 saya miliar. gitu. Tiba-tiba ditagih pajak penghasilan ya. Terus akhirnya untungnya kemarin ada pemutihan yang kedua kan tuh. Jadi dia ikut itu. Ya, Pak. Jadinya cuma TPS kena ya. berapa persen. Iya, Iya. kena berapa persen itu. Cuma yang eh, jadi pertanyaan gini Om Agung, kalau kita kredit 100, misalkan mm, rumah ya, apa namanya, biasanya kan bank juga mengeluarkan kredit kan ada agunannya nih. mm. Agunannya itu ini nggak maksudnya masuk akal nggak gitu untuk menutupin kreditnya itu gitu Kalau loh. KPR kan nggak ada agunan, agunannya rumahnya itu sendiri kan berarti Iya, ya. Mm-mm. rumah itu sendiri ya. Ya, kalau misalkan Pinjaman. dia ternyata kreditnya 5 miliar nih kayak gitu, tapi harta kita cuma 3 miliar kayak gitu Oh misalkan. iya. Nah, itu yang jadi pertanyaan malah kayak gitu. Nah berarti kalau memang beli cash, misalnya saya beli rumah, tabungannya di tahun berikutnya laporannya berkurang sesuai harga cashnya itu Betul. nggak akan jadi Iya. pertanyaan kan? Ya, betul. Jadi Jadi bisa. karena ini tabungan 2 miliar, saya beli rumah 1,9 miliar nggak akan jadi pertanyaan di Iya, pajak kan ya. enggak. Mm-mm. Tapi kalau saya nggak lapor tuh ternyata pihak bank atau apapun bisa memberikan data ke pajak sehingga ketahuan tuh ya ternyata ya. Oh iya pasti, kalau data Oh, kredit semuanya itu dikasih ke kita. hmm. Data kredit. Jadinya sebaiknya Reksadana, memang harus saham kayak dilaporkan. gitu, iya. Iya. Malah akan jadi bahan pertanyaan kalau misalkan itu nggak dilaporkan. Oke, terima kasih. Mm-mm. Nah, ini ada yang pertanyaan dari chat nih. FOM itu pengganti dari ASPT kah? Ya, betul, Pak. Iya, Pak. Iya, FOM berarti pengganti. Iya, ASPT dulu yang pakai program, Yang pakai saya sempat pakai itu SP. agak repot, harus install program dulu. Sekarang lebih mudah dengan iPhone gitu. Sangat jauh lebih mudah sekarang. Cuma memang untuk mendapatkannya harus kontak KPP ya, harus dapat EVIN dulu, Iya. Oh iya. supaya bisa masuk ke website dan login ke website itu tadi DJP online. Itu mungkin Mbak Tuh. Ulan yang tadi nanya mungkin belum pernah, jadi bisa minta ke KPP. Karena kemarin saya lihat pajak tuh ada iklannya, sekarang nggak bisa minta EVIN lewat Iya. apa Link pajak. Telepon. Klik Twitter pajak. atau apa gitu. Jadi harus Harus datang. datang ke KPP sekarang. Iya, soalnya Bisa via Evin email itu kalau nggak salah. Izin Kak? Halo. Iya, silakan. Ada yang mau tanya itu, Mas Gisan? Saya dari Bima, Gijan. Terkait yang ESP, EFOM dan ESPT tadi kan pengganti dari EFOM itu ya, untuk ESPT itu. Nah, untuk badan juga kayak gitu ya, soalnya kan teman-teman di Bima ini kan ada satu badan yang untuk urusan fotografi ini gitu. Nah, kebetulan udah didaftarkan pajak untuk apa? Dapatin NPWP-nya. Berarti dia ngisinya itu di ESPT itu atau di EFOM? iPhone badan bisa, Pak, sekarang. Oh, EFOM bisa, Pakai ESPT juga bisa. iPhone, sekarang diarahkan ke iPhone. Oh, diarahkan ke EFOM ya. Jadi nanti kalau dari login DJP online Bapak, nanti sama dengan menu pelaporan pada saat pelaporan SPT seperti orang pribadi tadi. Jadi nanti ada download file EFOM, nah, nanti di situ tinggal download, nanti tinggal kalau EFOM kan bisa diisi kapan saja, nanti misalkan Bapak hari ini belum selesai nih, Bapak pending dulu, nanti Bapak mulai lagi, terus baru disubmit kapan, tinggal minta tokennya gitu. Oke. Tambahan satu lagi, Kang, mohon maaf. Kemarin kan sudah saya sempat melaporkan untuk yang badan teman-teman ini ya, badan yang untuk fotografi di Bima ini gitu kan. Saya sempat melaporkan untuk SPT tahunannya. Nah, di situ ada satu dana hibah dari luar lah, dari teman-teman di luar untuk kegiatannya teman-teman di Bima. Nah, itu apakah masuk juga di laporan tahunan atau gimana? Dana hibah itu.
Masuk Pak, harusnya. Kalau Masuk. ada di kolom tertentu itu ada termasuk di dalamnya hibah ya, hibah yang dipahami seperti apa. Kalau hibah di kita kan hibah dari satu garis keturunan lurus gitu misalnya. Kondisi misalkan antara orang tua dan anak, hibah yang secara formal itu seperti apa. Tapi kalau hibah yang ini kan di persepsi Bapak namanya hibah mungkin, tapi mungkin kalau kita kembalikan ke ketentuan apakah itu termasuk hibah atau investasi gitu misalnya. Ya, anggaplah apa namanya bantuan lah, bantuan dari teman-teman luar, bantuan materi gitu untuk kegiatan gitu. Tapi masuk ke rekening organisasi, rekeningnya badan dari usaha ini, usaha teman-teman ini, badan apa namanya? Yang badan usaha Bapak buat Ya. itu. Masuk ke rekening tersebut. Apakah itu uang itu dilaporkan juga di SPT tahunan atau bagaimana? Pak Prio? Izin Pak Mas Prio belum dibuka mic-nya. Oh ya, kalau hibah ini yang tidak dikenakan pajak itu hanya kepada tadi yang sudah sampaikan dari Mas Yus itu dari orang tua ke anak gitu ya, dari hubungan keluarga yang sedarah dalam satu keturunan, misalkan dari orang tua ke anak atau ya dari anak ke cucunya lagi kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan dia hibahnya ke perusahaan itu bukan hibah Pak itu namanya. Itu karena di ketentuan kita itu bukan apa namanya objek yang dikecualikan tidak dikenakan pajak. Jadi tetap dikenakan pajak itu. Masuk dalam penghasilan maksudnya. Oh iya iya, siap. Kecuali gini, hibah kepada misalkan lembaga sosial, yayasan sosial. Nah, itu tidak dikenakan pajak memang. Tapi kalau misalkan ke perusahaan, ke PT, itu tetap dikenakan pajak gitu. Kalau hibah ya. Oh iya, karena apa? Bukan perusahaan sih hibah. Maksudnya ini kan hibah ke lembaganya teman-teman ini, lembaga. Oh, kalau lembaga ini ya berarti tetap masuk dalam kriteria penghasilan dari asosiasi ini, kayak gitu loh. Siap. Oke. Gitu. Kecuali ke badan sosial, termasuk yayasan, terus koperasi itu memang tidak dikenakan pajak, gitu. Bukan objek pajak penghasilan. Tapi kalau misalkan ke asosiasi fotografi, yaitu masuk penghasilan asosiasinya kayak gitu, Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Itu aja sih, soalnya kemarin sempat bingung sih untuk memasukkan dana yang masuk di rekening itu apakah masuk ke laporan tahunan atau enggak nih. Nah, ya kalau memang dia masuk ke laporan tahunan sebagai hibah yang diperhitungkan pajaknya ya otomatis harus ada N+1 kayaknya nih. Oke. Nyambung Pak, nyambung Ya. bisa? Siap Om Petrus, silakan Om Petrus. Pak, yang pertama-tama saya mau luruskan dulu, APFI itu di dalam ADART itu kan perkumpulan nirlaba, jadi bukan badan usaha. Dan titelnya perkumpulan, karena di akte notaris itu nggak bisa buat titel yang asosiasi, jadi titelnya tetap perkumpulan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang kan misalnya kalau kita dapat dana hibah dari pemerintah, dana hibah itu kan tidak bukan untuk tujuan komersial gitu ya. Jadi itu memang ada diberikan tugas tertentu misalnya oleh pemerintah, terus diberikanlah dana itu. Apakah itu termasuk objek pajak juga? Kalau memang secara nyata dia bergerak dalam bidang nirlaba, ya memang tidak kena pajak sih Pak, sebenarnya seperti itu pada prinsipnya. Tapi nanti biasanya kan dilihat nih
lembaga nirlaba seperti apa nih yang akan tidak dikenakan pajak. Untuk ini nanti coba nanti saya lihat aturan lagi ya Pak ya secara detailnya kayak gitu loh. Karena biasanya memang ini hibah ke yayasan atau koperasi itu tidak dikenakan pajak. Kalau misalkan ini asosiasi tapi asosiasinya tidak eh, mencari keuntungan, apakah dikenakan pajak atau enggak, nanti coba saya lihat dulu Pak nanti aturannya Pak. Nanti saya share Oke. peraturannya nanti untuk lebih jelasnya. Oke. Hmm. Karena sumber penghasilan kita itu hanya tergantung di iuran anggota aja. Iuran anggota aja ya. Ah, itu pun kita tetap bayar. Hmm. Kita buat yang UMKM itu yang 0,5 itu. Hmm. Jadi kita tetap tiap bulan saya cek rekening ada berapa, saya bikin pembukuan sederhana, langsung dikali 0,5 kita langsung bayar gitu. Hmm. Hmm. Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Oke, oke. Nanti kami coba lihat ini ya Pak ya, apa namanya aturan yang terkait dengan ini, biar tidak salah nanti. Ya, terima kasih Om Petrus. Oke. Sudah jam 10, tampaknya Udah jam juga 10 nih. ya sudah nggak berasa nih seru. Nggak seru, nggak terasa Ya, ya. oke, baik Oke. kalau gitu mungkin kita tutup aja. Ya, ada beberapa catatan sih ya. Oke. Buat teman-teman yang memang masih belum bukan puas ya, cuma belum lengkap mendapatkan informasinya karena ini case per case ya. Tiap orang pasti beda case-nya, tiap badan pasti beda case-nya. Mungkin untuk lebih detailnya nggak perlu takut datang ke KPP ya, Mas Priyo ya. Betul. Karena di situ setiap itu pasti ada akun representable-nya yang akan menjelaskan. Karena setahu saya orang pajak tuh senang banget kalau kita samperin. Bukannya mau nagih, cuma paling nggak kita bisa nanya-nanya banyak ke mereka dan ya Iya. jangan nggak perlu takut, balik lagi. Jadi mindset yang dulu kalau ketemu orang pajak itu menakutkan nggak sekarang ya. Atau paling nggak telepon, bisa telepon. Iya. Biasanya kan ada AR-nya kan ditugaskan kan ya. Kita bisa Betul. telepon ke AR masing-masing gitu, daerah gitu. Terus ya jangan lupa nanti 31 Maret seperti tadi informasi dari Mas Priyo dan Mas Yusdi, itu batas terakhir. Boleh dilaporkan dari sekarang ya. Iya. Cuma batas terakhirnya di 31 Maret. Lalu kalau nggak salah, kalau memang ada kurang bayar tuh tanggal 10 Maret ya, Mas Priyo ya. Mas Kurang Yusdi. baik. Paling lambat Paling sebelum lambat. dilaporkan Pak dibayar. Iya, Untuk yang sebelum dilaporkan. Nah, pasal itu 29 tanggal ya, berapanya yang lupa pasal saya. 29-nya ya sebelum dilaporkan batasnya kan 31, tanggal 31 dibayar nggak apa-apa. Oh, Untuk yang oke. pasal 29 ya. Tapi kalau untuk 29. yang insuran itu setiap tanggal 10. Ya, yang 29 berarti kalau yang pribadi kayak saya tadi Ada yang ada SPT kurang itu kalau ada bayarnya. kurang bayar, oke, baik. Ya jangan lupa kalau memang ada kekurangan dibayarkan dulu sebelum lapor dan ya diusahakan sih nihil ya, supaya nggak repot bayar lagi. Oke, baik itu aja sih mungkin yang rangkumannya dan terima kasih banyak Mas Priyo, Mas Yusdi atas pencerahannya. Dan sekali lagi kalau masih ada yang kurang jelas bisa ke KPP masing-masing terdekat, bisa datang atau telepon. Silakan saya kembalikan ke Pak Rida. Ya, terima kasih Mas Agung sudah memoderatori dan memberikan beberapa hal-hal yang perlu disampaikan kepada kita anggota APFI nasional. Akhirnya sampai di ujung acara, memang betul ini kasus per kasus ya. Saya pikir tadi sarannya dari Mas Priyo dan Mas Yusdi bahwa jika ada hal yang masih perlu penjelasan detail, jangan sungkan langsung datang ke KPP di mana NPWP tersebut didaftarkan. Ya, saya sendiri punya pengalaman memindahkan NPWP APF ini, Mas Priyo, dari Bandung yang sejak tahun 2014 sampai 2022 itu tidak pernah diaktifkan oleh pengurus yang lama. Itu saya pindahkan dari KPP Tegalega itu ke Pondok Aren. Itu saya pindahkan. Jadi saya datang langsung ke Tegalega, saya proses dan hasilnya artinya begini, saya temui di sana teman-teman pajak itu sangat membantu ya. Tadinya saya sudah
sudah hampir putus asa ini bagaimana ini memindahkan ini karena apa namanya pengurusan itu berpindah emang dari teman-teman Bandung ke Jakarta dan ternyata setelah saya telusuri saya dapat amanah dari hasil Munas ini NPWP APFI harus aktif. Cek sana cek sini ya alhamdulillah dengan bantuan dari teman-teman KPP Tegalega itu urusan bisa selesai. Padahal saya tadinya terpikir, wah ini saya harus mondar-mandir nih. Tapi ternyata sekali datang, saya siapkan dokumen yang dibutuhkan, dan alhamdulillah dibantu oleh teman-teman KPP Tegalega. Dan saya daftarkan juga di Pondok Aren juga tidak ada masalah atau kendala yang berarti. Jadi saya pikir kinerja dari pajak yang dulu dengan yang sekarang itu jauh berbeda, dan saya 2 jempol ya untuk yang teman-teman pajak sekarang karena betul-betul membantu ya, Makasih, Pak. membantu gitu. Ini saya alami sendiri baik selaku asosiasi ataupun selaku pribadi. Nah, terima kasih nih sudah memberikan macam-macam pencerahan. Nanti kalau misalnya perlu diberikan pencerahan lagi, mohon berkenan ya Mas Priyo, Mas Yusdianto. Memang bukannya berarti Insya Allah. APFI tidak mau mengajukan surat resmi, tetapi kita mulai dari yang non formal dulu gitu ya. Soalnya kalau tadi udah bicara formal, artinya ada administrasi yang harus dipenuhi ya. Sementara kita kan ini ngobrol santai dulu nih, paling tidak menghilangkan kekakuan atau kekhawatiran dari teman-teman anggota. Saya pikir nanti kalau sudah waktunya bisa formal ya pasti APFI akan berusaha formal meminta kepada KPP Pondok Aren untuk melakukan sosialisasi. Begitu kira-kira. Baik teman-teman, saya rasa cukup. Alhamdulillah sampai di penghujung acara. Kembali lagi terima kasih Izin Pak Rida. untuk Mas Pio dan Mas Yusidianto. Bagaimana Mas Agung? Silakan Mas. Mas Agung. Izin foto bersama. Tes. Foto bersama Pak Rida. Oh iya. Halo. Yuk di foto bersama yang membuka yang apa namanya? Mbak Ulan monitor biasa. Videonya Ulan. dibuka. Ya, yang berkenan. Iya. Oke. Saya Pak Agung ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Wait. Oh, Mas Gizon. 1, 2, 3. Oke, nice. Thank you, guys. Baik, terima kasih Pak Ulan sudah didokumentasikan. Ini buat kami naik di sosial media, jadi makin apa ya, makin memberitahukan informasi lah kepada teman-teman APFI yang lain. Oke, saya akhiri, saya langsung tutup dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Saya langsung nanti end ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti di kesempatan yang lain. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Rida, Ya, Om Agung, Om Ridwan. Assalamualaikum. salam. Mohon izin live ya. Ya, silakan.